Shalom semuanya. Kali ini saya akan memaparkan khotbah yang saya cari tentang Dimitri Roh Kudus. Di sini saya akan membahas tentang apa itu Roh Kudus di dalam diri orang percaya dan apa eksistensi Roh Kudus terhadap diri orang beragama dan orang Kristen. Jadi di sini saya mengambil tema tentang baptisan Roh Kudus dan hidup baru. Di sini saya catat bahwa ketika Allah mengaruniakan Roh Kudus turun ke atas gereja, maka Roh Kudus mengaruniakan karunia-karunia-Nya bagi gereja. Dari ungkapan ini terlihat adanya dua tahap karunia, yaitu pertama, Roh Kudus itu sendiri merupakan karunia Allah kepada gerejanya, dan kedua, Roh Kudus itu kemudian memberikan karunia-karunia kepada gereja untuk saling melayani dan mempertumbuhkan tubuh Kristus agar dapat menjadi mahir dan dewasa sehingga akhirnya akan mempermuliakan Tuhan Allah. Nah, kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan Roh Kudus dalam gereja. Nah, kalau saya sendiri mencerminkan Roh Kudus dalam diri saya itu ketika saya beribadah, Roh Kudus itu memenuhi saya gitu. Ketika saya menyembah, di situ saya lihat bahwa sentuhan hati Roh Kudus itu sangat nyata gitu dalam diri saya. Nah, di sini saya membahas tentang beberapa poin, yaitu apa itu Roh Kudus dan peran apa Roh Kudus dalam gereja. Yang pertama, Roh Kudus suka memberitakan Injil. Apa itu suka memberitakan Injil? Ini saya jelaskan tentang Roh Kudus turun untuk menguatkan orang memberitakan Injil. Turunnya Roh Kudus tidak boleh dipisahkan dari penginjilan. Hal ini seturut dengan penegasan Yesus sendiri berkenaan dengan turunnya Roh Kudus di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5-8. Kalau kita lihat di waktu Yesus mau naik ke atas sorga, di situ Yesus menjanjikan tentang adanya Roh Kudus sebagai penghibur, pemberi kekuatan dan selain sebagainya. Nah, di sini juga saya catat bahwa Roh Kudus itu adalah seperti penegasan Yesus sendiri bahwa akan dikirimkannya Roh Kudus untuk menguatkan orang dan memberitakan Injil. Apa itu Injil? Nah, Injil di sini yang dimaksud dengan Injil yaitu Yesus Kristus sendiri, yaitu terang dunia sendiri. Jadi poin yang pertama ini adalah Roh Kudus suka memberitakan Injil, yaitu memberitakan Yesus Kristus atau memberikan urapan kepada manusia untuk kita memberceritakan tentang kebaikan Yesus itu sendiri. Yang kedua adalah hidup atau rindu hidup suci. Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari hidup suci karena Roh Kudus adalah Roh yang suci. Ia datang ke dalam dunia menyodorkan keselamatan kepada manusia dengan menyadarkan manusia akan dosa. Kalau kita flashback lagi dalam kisah Yesus, di situ Yesus bilang bahwa Roh Kudus adalah Roh yang pengingat, Roh yang mengontrol diri manusia. Nah, kalau ada Roh Kudus dalam hati kita, otomatis ketika kita melakukan kesalahan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita bahwa itu akan mendukakan hati Allah, wah itu nggak boleh, itu nggak baik. Nah, jadi ketika hidup yang suci, otomatis itu ada Roh Kudus. Jadi ketika kita ingin hidup suci, undanglah Roh Kudus dalam diri kita. Hidup suci yang seperti apa? Ya, hidup suci yang kita peka akan dosa gitu. Ketika ada dosa, di situ Roh Kudus selalu mengingatkan bahwa ya nggak boleh itu kita lakukan. Jadi ia datang ke dalam dunia menyodorkan keselamatan kepada manusia dengan menyadarkan manusia akan dosa ini yang saya bilang tadi. Keadilan dan penghakiman Tuhan Allah. Di situ dalam Yohanes 16 ayat 8-11. Maka orang yang menerima pekerjaan Roh Kudus pasti akan sadar dari dosa. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ketika ada Roh Kudus, di situ Roh Kudus itu akan mengingatkan manusia sendiri supaya ketika kita melihat apa yang nantinya akan mendukakan hati Allah, di situ kita akan sadar tentang bahwa itu tidak baik untuk kita lakukan. Makanya setiap manusia itu harus peka akan Roh Kudus. Undang Roh Kudus, bahwa ketika ada Roh Kudus kita tahu bersama bahwa Allah tidak akan didukakan. Mungkin manusia masih akan jatuh dalam dosa ketika ada Roh Kudus, tetapi Roh Kudus mengingatkan bahwa ketika dia ada dalam diri manusia, manusia akan peka akan dosa. Manusia itu tidak akan masuk ke dalam jurang itu untuk kedua kalinya. Itu istilah katanya. Nah, yang ketiga ada haus akan kebenaran. Di mana ada Roh Kudus dicurahkan, pasti akan ada pengertian yang lebih tuntas dan kehausan yang lebih besar akan kebenaran dan pengertian roh dan pengertian yang lebih tepat akan Alkitab yang juga diwahyukan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dan kitab suci tidak dapat dipisahkan.
hal ini tidak dapat ditawar lagi. Nah, kita tahu bersama bahwa orang Kristen itu dituntut untuk hidup berdasarkan firman. Nah, apa yang dimaksud hidup berdasarkan firman? Yaitu hidup sesuai dengan perintah Allah. Nah, perintah Allah itu sendiri adalah ketika kita datang kepada orang lain, di situ kita senyum saja, kita sudah menggambarkan teladan Yesus itu sendiri. Nah, bagaimana kita supaya kita tahu bahwa kita bisa hidup dan kita bisa mencerminkan kasih Kristus, yaitu kita berada dalam Alkitab. Kita harus baca dan pelajari Alkitab. Tetapi ketika kita baca Alkitab dan kita tidak mengundang Roh Kudus untuk datang mencerminkan atau datang untuk memberitahu bahwa kamu harus lakukan, atau datang supaya kita mengerti dan kita paham tentang apa yang dimaksudnya, itu kita harus menggunakan Roh Kudus sebelum kita baca Alkitab. Nah, kalau saya sendiri kalau membaca Alkitab, di situ saya berdoa bahwa Tuhan, apa yang saya baca, Roh Kudus apa yang saya baca, Roh Kudus ingatkan saya selalu bahwa saya harus hidup seturut dengan firman ini. Jadi di sini di nomor 3 ini, nomor yang terakhir, bahwa dimana ketika kita haus kebenaran, karena firman itu dikatakan bahwa firman itu adalah kebenaran itu sendiri. Jadi firman itu tidak dapat dipisahkan dari Alkitab. Jadi ketika kita mau baca Alkitab, kita juga harus mengundang Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa mengundang? Karena ketika kita mengundang Roh Kudus untuk membaca Alkitab, otomatis apa yang kita baca di Alkitab itu akan dikopikan di sini, di dalam diri kita gitu, dalam otak kita. Nah, ketika kita keluar, kita kemana gitu, dan kita nantinya akan melakukan dosa atau, nah, ketika kita apa yang kita baca, otomatis Roh Kudus sendiri itulah yang akan mengingatkan kita. Jadi ketiga poin ini yang saya bahas, bahwa Roh Kudus tidak akan terpisahkan dari orang yang beriman. Jadi ketika kita punya iman, otomatis kita harus mengundang Roh Kudus. Jadi di sini saya bahas 3 poin bahwa undanglah Roh Kudus setiap saat. Seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya bahas. Salam.